Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang terlihat maupun nikmat yang tidak terlihat. Nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Bahkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut lebih banyak yang tidak kita minta. Kita tidak minta, tapi Allah tetap memberikan kepada kita. Ini menunjukkan betapa banyaknya nikmat Allah dan betapa sedikitnya syukur yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu senantiasa bersyukur, senantiasa mengingat lagi apa yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita akan lebih banyak mensyukuri apa yang ada pada diri kita dan tidak mengkufurinya dengan cara menginginkan yang lebih dari itu. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah tersebut. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada mereka yang mengikuti beliau di atas agama dan manhaj jalan yang benar ini. Saudaraku sekalian, kita akan melanjutkan kembali membaca, mengambil faedah dari kitab Dzikri wa Du'a fi Dhau'il Kitabi was Sunnah yang ditulis oleh seorang ulama, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah kita menyelesaikan bagian mukaddimah pada beberapa pertemuan kemarin, dan sebelum masuk ke dalam bab-bab yang telah beliau susun secara sistematis, dan semoga itu memudahkan bagi kita untuk mengikutinya secara pelan-pelan dan memberikan pemahaman yang baik kepada kita. Sebelum masuk ke sana, kita akan coba mengambil beberapa uh, kesimpulan dari mukadimah yang beliau berikan, dan semoga itu menjadikan bekal untuk kita, ya, dalam memahami bab ini, permasalahan ini. Ketika kita memahaminya dengan baik mulai dari awal, mulai dari dasar-dasarnya yang beliau berikan pada kata pengantar tersebut, semoga untuk tahap berikutnya, materi berikutnya, kita akan uh, lebih mudah untuk mengikutinya, lebih mudah untuk mendatangkan semangat pada diri kita ketika bertemu dengan hal-hal yang mungkin akan menjadi tantangan bagi kita ketika mengamalkan bab ini. Dari mukaddimah yang telah beliau berikan tersebut, dan ini diantaranya diambil dari muhadarah beliau yang beliau sampaikan ketika mengajarkan kitab yang beliau tulis tersebut, bahwa zikir dan doa itu adalah sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan doa adalah sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir seorang mengingat Allah, seorang memujinya, membesarkannya, mensucikan Allah, kemudian meminta kepada Allah dengan menghadapkan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, dan ini menunjukkan dia memposisikan dirinya sebagai seorang hamba. Dan memang demikian tugas kita, mengingat bahwa kita adalah hamba dan posisikan diri kita seperti hamba, bukan seperti tuan, bukan seperti majikan, bukan seperti orang yang bukan hamba. Ya, ketika kita memposisikan sebagai hamba, meminta kepada Sang Pencipta, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada di hadapan Allah,
Maka ini adalah bentuk perwujudan hakikat kita sebagai hamba. Dan siapa yang dimudahkan, dibukakan pintu untuk bisa berzikir dan berdoa dengan cara yang benar, itu menunjukkan dia dibukakan pintu untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan ini kembali membuat kita harus selalu bersyukur ketika kita dimudahkan untuk berzikir, dimudahkan untuk berdoa, dimudahkan untuk mempelajari zikir dan doa. Semoga ini bagian dari tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita melakukan kebaikan. Ya. Dan mungkin sebagian orang tidak dibukakan pintu ini. Ketika kita diberi kesempatan, bisa berdoa, bisa berzikir, bisa mempelajari doa dan zikir, maka ini sebuah nikmat yang besar bagi kita. Dan hendaknya kita memperhatikan hal ini, senantiasa melazimkannya dalam setiap kesempatan. Dan tiga hal yang akan kita ambil kesimpulan pada kesempatan kali ini, dan semoga ini menjadi bekal kita ketika membahas poin-poin berikutnya dari bab-bab yang telah beliau susun pada kitab tersebut, yaitu kita memahami bahwa doa dan zikir mengandung keutamaan yang sangat banyak, yang sangat besar. Tadi telah kita sebutkan bahwa dia adalah pintu kebaikan. Siapa yang dibukakan pintu itu, maka dia diberi kesempatan mempunyai peluang besar dalam melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Insya Allah nanti ketika masuk ke dalam bab-bab yang akan beliau bawakan akan ada rinciannya. Pintu kebaikan seperti apa? Atau contoh seperti apa? Yang itu kita alami sehari-harinya. Kemudian doa dan zikir juga akan menjadi penghapus dosa. Akan menjadi penghapus dosa. Seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha," dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka dia akan menghapuskan perbuatan baik tadi, menghapuskan perbuatan yang buruk. Dan zikir doa itu merupakan kebaikan yang besar sehingga bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan sebagaimana yang kemarin telah kita jelaskan bahwa dijanjikan pahala yang besar bagi mereka yang senantiasa berzikir dengan zikir yang benar, dengan segala kondisi, segala keadaan, senantiasa berzikir, maka mereka masuk ke dalam golongan az-zakirin Allah wal-zakirat. Ini hal pertama yang semestinya kita perhatikan sehingga kita menganggap, sehingga kita meyakini, sehingga kita termotivasi untuk meraih hal yang besar tersebut dan tidak mensia-siakannya. Kemudian yang kedua, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang utama, sesuatu yang harus kita prioritaskan. Dan ini ada pada semua aspek ibadah, ya, khususnya dalam hal yang sedang kita bahas saat ini, sedang kita baca kitabnya saat ini, yaitu zikir dan doa. Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang utama karena ada dua hal penting dalam uh, petunjuk Nabi tersebut. Yang pertama, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjaga dari kesalahan, ya, terjaga dari kesalahan, selamat dari kesalahan. Dalam hal bab zikir dan doa ini, ketika tidak mengikuti petunjuk Nabi, maka potensi salah
dalam lafaz, salah dalam menyusun kalimat, salah dalam eh, melaksanakan adab-adabnya itu sangat besar terjadi ketika tidak eh, awali dengan mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana kemarin telah kita sampaikan, bisa jadi apa yang disusun, dibuat-buat manusia dalam zikir dan doa itu mengandung hal-hal yang berlebihan, membebani diri kita, mengandung permusuhan, mengandung hal-hal yang mengarah atau bahkan termasuk perbuatan bid'ah dan kesyirikan yang itu bisa jadi tidak disadari, tidak diketahui oleh kita. Ya, sehingga mengikuti petunjuk Nabi itu lebih lurus, lebih selamat dan lebih menenangkan hati kita. Ya, sebagaimana ketika kita diberikan doa dan zikir ini asalnya dari mana? Kemudian dijawab ini ada di Sahih Bukhari, ini ada di Sahih Muslim, ini kedudukan hadisnya sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita akan merasa nyaman, merasa tenang, yakin ketika mengambil doa itu untuk kita praktekkan, untuk kita amalkan. Ya, dan tidak ada yang akan melakukannya. Berbeda dengan seseorang yang ketika dia membiasakan sebuah doa yang mungkin dia susun sendiri, atau mungkin dia ikuti dari orang lain yang menyusun kalimatnya sendiri, maka akan muncul keraguan, apakah doa saya ini benar, apakah doa ini eh, benar-benar eh, selamat redaksinya, lafadznya itu. Padahal sudah dibiasakan dia berdoa dengan doa itu selama bertahun-tahun misalkan. Maka akan muncul raguan dalam dirinya karena memang apa yang datang dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selamat dari hal tersebut. Bahkan bisa jadi kalau memang benar atau memang selamat, tentu yang datang dari Nabi itu lebih lebih utama untuk kita prioritaskan. Ya, karena tadi yang pertama terjaga dari kesalahan dan yang kedua cakupannya itu sangat luas dan lengkap. Dan sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa ini ada pada semua aspek ibadah sebagaimana kita sering mendengar sebuah ayat dalam surah Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaik Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina wa raditu lakum islam dina. Ayat yang menegaskan bahwa agama ini telah lengkap. Agama ini sudah diajarkan semuanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Ma khaira illa dalal ummat alaih. Tidak ada kebaikan kecuali Nabi telah menjelaskan kepadanya. Wa masyarra illa haddar hamin. Dan tidak ada keburukan kecuali Nabi telah memperingatkan. Dan ini pun telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan dalam hadis beliau di mana beliau bersabda, "Ma ba'asallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum an syarrin ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali merupakan hak beliau, merupakan hal yang pasti dilakukan oleh nabi tersebut, yaitu menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang akan memberikan kebaikan kepada umatnya dan melarang umatnya dari keburukan yang dia tahu itu bisa menjadikan keburukan jika menimpa, jika dikerjakan. Maka tidak ada kebaikan kecuali pasti telah dijelaskan oleh Nabi dan tidak ada keburukan kecuali pasti telah diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang Nabi ajarkan itu sangatlah lengkap, sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada beliau yaitu
Jawami'ul kalim, kalimat yang padat tetapi mencakup semua sisi-sisi yang dibutuhkan, ya, yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau senantiasa berdoa dengan doa, kalau kita istilahkan doa sapu jagat, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang mencakup permintaan seluruh kebaikan dan menolak semua keburukan. Doa yang sangat lengkap. Hendaknya kita membiasakan berdoa ini, membiasakan berdoa ini. Demikian juga dengan doa yang eh, lainnya, seperti doa yang senantiasa ini dicontohkan juga oleh Asy-Syaikh Abdul Razak, penulis kitab ini, di dalam ceramah-ceramah beliau. Beliau sering sekali berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang dia adalah penjaga urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah duniaku yang di dalam dunia itu adalah kehidupanku. Waslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan perbaikilah akhiratku yang mana itu adalah tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Dan jadikan kehidupan itu adalah tambahan kebaikan untukku. Jika aku masih diberikan kehidupan, jadikan kehidupan itu setiap saatnya merupakan tambahan-tambahan kebaikan. Waja'alil mauta rohatan li min kulli syar. Dan jadikanlah kematian itu sebagai istirahatku dari setiap keburukan. Sehingga kita selamat tidak melakukan keburukan. Ini doa juga mencakup kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dan menolak keburukan pada setiap tempat yang akan kita lalui di dunia, di akhirat. Terutama kita minta kebaikan untuk agama kita yang itu merupakan modal utama kita. Ya. Maka demikianlah apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih lengkap, sempurna, dan bebas dari kesalahan. Ya. Namun bukan berarti tidak boleh seseorang meminta dengan bahasa dia sendiri. Ketika dia butuh hajat tertentu, dia butuh keinginan tertentu, silahkan untuk meminta kepada Allah dengan bahasanya sendiri. Akan tetapi yang dilarang adalah takalluf, membebani diri berlebih-lebihan, ya, sehingga akan menjadikan doanya itu berisi sesuatu yang salah yang mungkin tidak disadarinya. Ini adalah poin kedua yang harus kita ingat setelah kita mengetahui bahwa yang pertama, zikir dan doa memiliki keutamaan yang sangat banyak. Yang kedua, mencukupkan dengan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih selamat dan tentu jauh lebih lengkap. Kemudian yang ketiga, sebuah motivasi bagi kita bahwa orang yang membiasakan hal ini, berzikir dan berdoa sesuai contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan masuk ke dalam golongan al-dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Orang-orang yang banyak mengingat Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Yang mereka itu a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dijanjikan oleh Allah ampunan dan pahala yang besar. Sebuah janji, sebuah eh, janji pahala yang dipersiapkan oleh Allah, dan hendaknya itu memotivasi kita, menjadikan kita semangat untuk mempelajarinya. Bagaimana adab-adabnya, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana lafaz yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita perhatikan hal tersebut dan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan, menolong kita untuk melakukan zikir dan doa atau ibadah-ibadah yang lainnya dengan baik.
Ya, sebagaimana doa yang diajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk dapat berzikir ala dzikrika wa syukrika dan bersyukur wa husni ibadatik dan beribadah dengan baik. Tanpa pertolongan Allah, maka kita tidak akan mampu melakukannya. Dan ketika kita diberi kemampuan, jangan lupa itu karena kemampuan, karena pertolongan Allah, bukan karena kemampuan kita, bukan karena ketekunan kita, bukan karena kecerdasan kita. Itu semata-mata karunia Allah yang Allah berikan kepada kita dan harus kita syukuri karena tidak semuanya diberikan, karena tidak semua orang diberikan. Mungkin harta diberikan baik kepada yang kafir maupun yang mukmin, yang baik maupun yang buruk, diberikan harta oleh Allah. Akan tetapi petunjuk hidayah agama tidak diberikan kepada setiap orang. Maka ketika kita diberikan kesempatan untuk mempelajari agama ini dengan baik dan benar, diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, diberikan kekuatan untuk dapat istiqomah di jalan tersebut, ketahuilah ini adalah fadlullah, karunia dari Allah yang diberikan kepada kita. Bersyukurlah kepada Allah dan mintalah agar Allah memberikan nikmat untuk istiqomah, dan itu bagian dari cara kita menjaga nikmat Allah agar senantiasa juga istiqomah ada pada diri kita. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan ke materi berikutnya dan masuk ke dalam bab-bab yang telah beliau susun, ya. Dan kita akan mempelajarinya sedikit demi sedikit. Semoga itu bisa lebih meresap, lebih kita hayati, lebih kita pahami, dan mudah untuk diamalkan. Demikian apa yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang salah dan yang tidak tepat, yang keliru, bisa diberikan masukan, bisa diberikan koreksi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.